Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kesempatan dan waktu kita berikan kepada Bunda Kihatul Al-Qur'an wa tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina ya dzal jalali wal ikram. Insyaallah bersedia ya. Insyaallah bersedia melanjutkan Al-Amthal ya. Walaupun tapi ada tetapinya ya. Tetapi saya merasa berkepentingan sekali untuk membahas bahasa Arab Al-Quran yang terkait dengan Ramadan. Bangga Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Jadi ayat Ramadan itu kan di 183 ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya. Ya, standar aja bahasa Arab yang ada di situ. Kemudian 184 ayyamam ma'dudat. Ya. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Ya. Diwajibkan kepadamu berpuasa beberapa hari. Ya. Hari-hari yang telah ditentukan. Bisa 29 atau 30 ya. Maka siapa yang sakit atau bepergian, maka hendaklah dia membayar puasanya di hari-hari yang ditentukan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Di sini letak bahasa Arab Al-Quran. Ya. Dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya. Jadi kata para mufassirin, nggak ada kata lanya, tapi kok artinya ada lanya. Ya. Jadi kalau arti aslinya, dan bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya. Tapi terjemahan ataupun pemahamannya adalah ya wa 'alal ladzina la yutiqunahu. Ya. Dan terhadap orang-orang yang tidak mampu melaksanakannya, maka dia membayar fidyah. Ya. Dengan memberi makan orang miskin. Ya. Nah, secara implisit kata la itu dari mana? Ya dari pamangkana minkum maridon, namanya juga orang sakit ataupun bepergian. Ya.
Tapi kan ada orang sakit masih bisa puasa. Ya. Ada orang sakit sebetulnya secara fikih udah laik banget dia nggak usah puasa. Tapi dia milih nggak biar saya puasa. Walaupun agak susah sedikit. Ya. Orang pergian juga begitu. Kalau saya terbang ke Surabaya yang cuma sejam, udah syar'i sekali saya nggak berpuasa. Tapi kalau saya puasa boleh nggak? Ya boleh banget. Ya. Baik dan tidaknya tergantung diri manusia. Ya. Bagi yang sakit, kalau dia tetap berpuasa dan penyakitnya tidak bertambah, maka tidak berpuasa itu tetap lebih baik. Ya, karena ayatnya mengatakan faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Ya. Bepergian juga begitu. Saya ke Surabaya. Ya nyantai banget kok, mobilnya AC. Semuanya nggak ada yang sulit, jalannya tol semua. Jadi kalau tetap puasa kuat nggak kuat. Maka itu yang lebih baik. Faman tatawwa'a khairan. Ya. Tapi kalau dengan puasa jadi katakan pucat, ya, darah rendah, apalagi nyaris-nyaris pingsan, nah, itu yang bagus tidak berpuasa. Jadi baik maridhan atau ala safarin, ada yang memungkinkan puasa, ada yang tidak mungkin. Ya. Tapi ketika kita menerjemahkan wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya, biasanya dengan kata ya sudah tidak mungkin, ya sudah tidak mungkin, terutama ketika karena masalah usia. Kalau usia itu kan penyakitnya udah permanen. Ya. Ya, begitu pengertian wa 'alal ladzina yutiqunahu, ya secara pemahaman eksplisit dan implisitnya. Ya. Pemahaman tersurat dan tersiratnya. Ya. Nah, itu fikihnya begitu ya. Tapi secara bahasa bagaimana? Secara bahasa, ya, huruf la dalam bahasa Arab itu ya punya karakter boleh nongol, boleh enggak. Ya. Yang nongol misalnya apa? La uqsimu biyaumil qiyamah. Pokoknya la yang ketemu dengan uqsim, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Maka ketika nongol, ya, maka penerjemahannya ya, tidak diungkapkan. Ya. Ya, terkadang kalau yang lebih tepat, la uqsimu biyaumil qiyamah artinya apa? Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Sungguh aku bersumpah dengan kota Mekah ini. La uqsimu bihadzal balad. Ya. Jadi pada kata la uqsimu ditongolkan, dieksplisitkan. Pada kata yutiqunahu menggunakan yang tidak dieksplisitkan. Ya. Tapi artinya harus dieksplisitkan. Ya. Tapi kalau la, ya, la-nya dieksplisitkan, artinya nggak perlu diungkapkan. Karena kalau diungkapkan jadi aneh. Saya tidak bersumpah, loh gimana kalau saya tidak bersumpah? Nah itu karakter huruf la dalam bahasa Arab. Nah mungkin kita sebagai orang yang awam
orang awam kritis misalnya. Jadi repot ya, apa sih susahnya, tampilin aja wa 'alal ladzina la yutiquna. Dan terhadap orang-orang yang enggak mampu. Ya. Kalau ditampilkan, maka Allah berarti cuma memberi isyarat, pokoknya kalau kamu bepergian, kamu sakit, kamu sudah tua, ya, satu kata, berarti kamu nggak mampu. Tapi dengan tanpa la, ya, kalau memang nggak mampu, silakan bayar fidyah atau qadha. Ya. Tapi kalau mampu, faman tatawwa khairan. Ya. Ibu berapa usianya? 70. Masih kuat puasa? Kuat. Nyantai aja, silakan puasa. Padahal kalau mau, ya, dia sudah masuk wa 'alal ladzina yutiqunahu. Ya. Jadi dengan tidak dicantumkannya la, itu maknanya bisa fleksibel. Bagi yang nggak mampu, ya udah silahkan qadha ataupun bayar fidyah kalau nggak mampunya. Kalau mampu, ya, faman tatawwa khairan atau khairan. Ya. Sebetulnya nggak mampu, tapi ya Allah ini sayang Ramadan. Ramadan itu intinya kan disiam, masa nggak puasa. Maka dia memampu-mampukan diri. Ya. Ya, makanya pakai tatawwa. Ya. Biasanya mampu itu to'a. Ya. Tapi memampukan diri. Ya. Supaya mampu mungkin sahurnya memadu, minum susu, segala yang bisa membuatnya kuat dilakukan. Itu namanya tatawwa. Ya. Ya. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Ya. Maka Allah memuji wa antasubu khairul lakum. Kalau memang masih bisa dipaksain, itu lebih baik. Ya. Engkau berpuasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun. Ya. Kemudian syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Qur'an. Ya. Apa bedanya kalau ayatnya begini? Syahrul Ramadan alladzi anzalallahu fihi al-Qur'an. Ya. Di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Qur'an. Tapi ayatnya lebih memilih di bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau saja Allah menyebutkan dirinya anzalallahu fil Qur'an, ya, maka pengertiannya, ya, yang perlu digarisbawahi ataupun yang perlu diperhatikan itu Allahnya. Karena Allah bagi manusia itu nomor satu dalam kehidupan. Ya. Maka di ayat ini Allah buat pasif. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila. Jadi peran Allahnya tidak dimunculkan. Ya. Tidak dimunculkan, ya. Agar apa? Agar manusia lebih fokus pada Qur'annya. Ya. Jadi di ayat ini yang harus difokusin, yang harus dianggap paling penting adalah Quran itu sendiri. Ya. Dan ini berlaku pada ayat yang lain ya. Misalnya di surat Hud, kitabun uhkimat ayatuh. Ya. Kenapa enggak kitabun ahkamallahu ayati? Kalau Allah menyebut dirinya, maka pembaca akan lebih konsentrasi kepada Allah, baru ayat.
Tapi karena ayat itu yang ingin dinomorsatukan, maka Allah tidak mengungkapkan perannya. Ya. Bisa dipahami ya. Dan ketika ini diberlakukan kepada nilai akhlak yang disebut dengan takhallaqu bi akhlaqillah. Ya. Ya, berakhlaklah dengan akhlak Allah, maka kita harus bisa mengambil pelajaran. Allah saja mau menghiddenkan namanya jika ada kepentingan yang lebih besar. Ya. Begitu apalagi kita sebagai manusia. Ya. Kalau suatu saat ada kondisi-kondisi, ya, menurut kita, ya, nama diri kita nggak muncul itu lebih bagus. Ya udah, nggak usah maksa-maksain diri. Ya. Yang penting Allah Maha tahu. Ya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya, andaikan semua orang yang belajar dari saya nggak usah nyebut-nyebut nama saya lah. Ya. Artinya andaikan orang belajar saya nggak perlu tahu bahwa si fulan muridnya Imam Syafi'i, si fulan Imam Syafi'i. Ya. Ya begitu ya. Ya. Jadi memang hidup ini jangan harus dibuat eksplisit semua, ya, harus kelihatan semua. Ya. Kalau ada kondisi-kondisi harus hidden, ya relakanlah hidden. Ya. Allah aja rela dirinya nggak disebut-sebut. Ya. Ya. Unzila fil Quran. Nah, dalam hal ini berlaku dalam sodakoh kan. Ya. Sodakoh itu ada yang hidden, ada yang enggak. Ya, alladzina yunfiq innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran. Pemberinya nggak pernah ketahuan siapa. Ya. Wa alaniyatan. Ya. Jadi kalau ada amal-amal yang membuat kita sirron, nggak usah dipikirin. Nanti orang gimana nggak tahu kalau itu saya yang ngerjain. Ya. Ya biasanya kan caleg. Ya betul. Dalam posisi kecalekanmu memang harus ditampakkan. Tapi harus ada amal-amal yang nggak perlu ditampakkan. Amal-amal yang nggak ada urusan kamu dengan caleg. Ya. Jangan sampai semua harus ditampilin semua. Ya. Harus ada yang ya istilahnya nggak ada hubungannya dengan percalekan dia, yang apa-apa dihiddenkan gitu ya. Ya karena ya Allah aja terkadang banyak menghiddenkan ya dirinya sebagai penurun Al-Qur'an. Tapi di ayat lain dia hanya menyebut dengan kata ganti inna anzalnahu. Di sini malah istilahnya apa kalau dalam bahasa Arab mabni lil majhul. Majhul ketahuan. Ya. Ya, hidden. Ya. Yang penting kita punya amal-amal yang hidden. Ya. Ya begitulah ya. Dan ditutup ayat ini dengan la'alla'allakum tashkurun. Agar kamu bersyukur. Ya. Artinya kalau syukur itu berarti apa? Berarti itu sebuah kenikmatan. Ya. Artinya siapa yang menyikapi Al-Quran itu sebagai kenikmatan, insya Allah dia bisa merasakan ya apa yang disebut dengan bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan menghayati betul ini sebuah mukjizat yang memberi petunjuk dan yang memberi penjelasan mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak, mana yang batil. Itu disebut dengan
Al-Furqan. Ya. Kemudian di ayat 186 ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Biasanya kalau ada manusia yang nanya, Allah itu nggak mau jawab langsung. Jawabnya nyuruh Rasulullah. Ya. Nah biasanya kalau ayat-ayat seperti itu bunyinya wa yas'alunaka. Wa yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfal. Ya. Allah nyuruh Rasulullah. Tolong dijawab. Anfal itu lillahi wa rasul. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya tentang wanita yang haid. Tolong jawab. Qul huwa adzan. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Ya, semua kata wa yas'alunak. Ya. Kalau nggak salah kurang lebih ada 13 ayat. Ya. Ya, wa yas'alunaka 'anil jibal. Qul yansifuha rabbi nasfa. Ya. Tapi ketika manusia itu bertanya tentang Allah, maka Allah ingin, ya, maka Allah nggak mau, maka Allah menjawab sendiri. Ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ya. Jadi kalau pakai ayat-ayat yang mirip dengan ayat-ayat yang lain, seharusnya apa? Wa idza sa'alaka 'ibadi faqul. Ya. Faqul innahu qarib. Ya. Tapi karena Allah ingin sekali hambanya itu semuanya punya hubungan yang dekat dengan dirinya. Ya. Sehingga Allah merasa perlu langsung jawab sendiri aja. Kalau ada hambaku nanya pada diriku, ya, Sa'ala bisa nanya, bisa meminta. Ya. Ya. Kalau ada hambaku yang meminta diriku, ya, ketahuilah wahai hamba-hamba, sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Nah, ini apa istilahnya? Ya, tinjauan bahasa Arabnya ataupun perbandingan ya antara ayat sa'ala ya. Khusus di tema ini Allah nggak mau melibatkan Rasulnya untuk menjawab. Ya. Tinjauan bahasa yang kedua di ayat ini ya. Normalnya Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa ana qarib. Istilah dulu kan ada, dulu kita pernah belajar jumlah mufidah. Ya. Ya. Normalnya Allah menjawab saya dekat. Ya. Tapi karena Allah ingin ya menegaskan betapa dekatnya terhadap hamba-hambanya yang bertanya tentang Allah atau minta tolong kepada Allah, maka Allah ganti fa inni qarib. Ya. Mungkin secara maksud sama itu. Ana qarib, inni qarib. Saya juga. Ya. Tapi pada kata ini itu ada penegasan yang lebih dahsyat. Ya. Sehingga apa? Rugi jika manusia itu nggak dekat dengan Allah. Ya. Kenapa kamu nggak dekat dengan Allah? Ya. Ya karena jarang berdoa. Ya, karena Allah hanya mau mendekatkan dirinya kepada hamba-hambanya yang berdoa. Ya.
Kemudian kata ibadi. Ya. Ibad itu artinya hamba-hambaku. Ya. Tapi secara umum, ya, secara umum manusia itu hamba Allah. Ya. Ya. Hamba Allah itu maksudnya apa? Hidupnya di bawah kendali Allah sepenuhnya. Ya. Itu orang Israel yang menyakiti kaum muslimin yang lagi iktikaf. Apa susahnya bagi Allah? Ya langsung aja dibuat nggak bisa napas semua, udah selesai urusan. Ya. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa, itu masih gagah-gagah. Orang lagi sholat dibubar-bubarin. Ya. Hikmahnya apa? Supaya kita jadi berdoa. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Filistin. Jadi orang-orang Filistin dapat pahala bersabar menghadapi musuh-musuh Allah. Orang di Indonesia mendapat pahala karena prihatinnya, karena ukhuwahnya. Ada yang berdoa, ada yang mengeluarkan infaknya, ini infak buat perjuangan Filistin. Wah, itu. Ya. Coba kalau Allah buat orang Yahudi itu langsung pada nggak bisa napas semua. Ya. Ya. Jangan kan nggak bisa napas, nggak bisa buang angin aja udah kelopak-kelopak selesai. Jadi karena lihat orang Yahudi begitu kita berdoa, Allahumma ahlikil Yahud, Allahumma ahlikil Yahud. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Filistin. Ya, yang di Indonesia jadi ya jadi paling nggak seimbang kalau nggak sama ya kedudukannya. Orang Filistin dekat dengan Allah karena ujian yang dihadapi, yang di Indonesia jadi dekat dengan Allah karena berdoa. Ya. Ya, jeda sebentar ya, tenggorokannya kering banget. Jadi aslinya manusia itu ibad. Ya. Tapi ketika manusia itu bersedia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, maka Allah beri status yang lebih khusus dengan kata ibadah. Ya. Sehingga kata ibad dalam Al-Quran itu ada yang ikhtiari, ada yang qahri. Ya. Ikhtiari itu memang karena imannya, karena hidayahnya, karena ilmu yang telah dipelajari, saya siap. Allah menyatakan manusia itu kalau mau banyak berdoa jadi hamba-hamba spesial. Ya udah saya berdoa. Jadi kata ibad itu manusia-manusia yang menghambakan diri kepada Allah dengan kemauan sendiri sehingga menjadi manusia-manusia yang spesial di sisi Allah. Kalau manusia itu banyak berdoa untuk istrinya, suaminya, anaknya, maka Allah menyebut apa? Wa ibadur rahman. Salah satunya itu. Salah satu ibadur rahman itu doanya walladzina yaquluna rabbana habalana. Ya. Inilah manusia-manusia yang spesial. Cuma dikasih tahu oleh Allah begini loh yang mau menjadi manusia yang hamba Allah Ar-Rahman langsung dilaksanakan. Ya. Nah ini namanya ya, ubudiyah ikhtiyariyah. Ya. Penghambaan kepada Allah yang sukarela. Fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Ya. Nah, bagaimana dengan Allah menyebut manusia di hari kiamat itu dengan kata ibad? Pada hari kiamat nanti Allah mengumpulkan semua manusia bersama sesembahan-sesembahannya. Ya. Di surat Al-Furqan ya. Wa yauma yahsyuruhum wa ma ya'buduna min dunillahi fayaqulu. Mereka kan syirik, kok disebut ibad? Ya kalau di akhirat siapa yang berani gak menghambakan diri kepada Allah? Ya. Mau segera disiksa. Ya. Nah, kalau ketika di akhirat manusia itu menghambakan dirinya disebut dengan penghambaan diri qahri. Ya. Sudah dipaksa oleh keadaan. Beda kita di dunia ini ikhtiari. Ya. Kalau mau kita bisa berdoa, kalau mau kita bisa enggak berdoa. Ya. Na'udzubillah. Ada yang sengaja berdoanya kepada setan. Berdoanya kepada jin. Ya. Tolong kasih saya ini, tolong kasih saya itu. Na'udzubillah. Ya. Oleh karena itu orang banyak berdoa. Orang yang sangat mulia di sisi Allah. Ya. Jadi di ayat ini ya, dengan tinjauan bahasa saja sudah menunjukkan betapa pentingnya di Ramadan ini ya, kalau bisa dalam hitungan jam keluar doa. Ya. Ya. Dan doa itu ya, jamaah rahimakumullah ya, ya. Jangan dikira harus begini terus gitu ya. Ya. Wah kalau berdoa ribet harus begini, enggak ya. Boleh begini, boleh. Ya kayak tadi misalnya saya pembukaan. Allahumma inna nas'aluka anta ja'al Qur'an rabi'a qulubi, doa. Ya. Apalagi Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Ya. Jadi doa itu bisa sekaligus bermakna zikir. Ya kalau makna zikir nggak harus gitu tuh angkat tangan. Angkat tangan boleh, nggak angkat tangan boleh. Ya. Kalau kita baca akhir Al-Baqarah, berapa banyak orang angkat tangan. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isran, kan doa itu. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya. Ya. Astaghfirullah doa. Rabbighfirli wali walidayya. Rasulullah tidak mengangkat tangan kecuali kalau menurut Rasulullah itu gawat. Ya. Rasulullah angkat tangan kalau doanya untuk minta turun hujan, itu pasti itu angkat tangan. Ya. Rasulullah angkat tangan kalau doanya dalam rangka minta kemenangan jihad. Ya, ke perang Badar, angkat tangan sampai sorbannya jatuh. Ya. Ini sekedar mengingatkan, ya, jadilah orang yang ya, istilah Nabi Ibrahim itu awwah. Ya. Inna Ibrahim ala awwah. Awwah itu apa? Ya ngadu melulu. Ya. Ini masalah ini ngadu, masalah ini ngadu, masalah ini ngadu. Ya, kalau ngadu pada manusia kita malah diledekin. Manja banget ya. Ngadu dikit-dikit ngadu kepada Allah ya. Justru Allah ngasih gelar kepada Nabi Ibrahim itu dengan kata awwahun. Ya. Kalau secara tafsir awwahun ay katsirut ta'awwuh. Ya. Banyak ngeluh ya. Ya. Di medsos kemarin ada orang tawaf ya.
Ya. Tawaf berdoa. Ya. Karena doanya unik, ada yang ngerekam. Di-upload. Ya. Orang Afrika, namanya juga orang Afrika. Doanya gimana? Ya Allah fulus, ya Allah fulus, ya Allah fulus. Ya. Terus di-upload, kemudian minta dikomentari. Minta tolong seorang ulama, tolong komentari menurut antum nih gimana. Orang kok doa depan Ka'bah ya Allah ya Allah fulus, ya Allah fulus. Ya. Ya kata seorang alim itu ya nggak salah katanya. Dan di satu sisi nggak salah. Karena memang aslinya manusia itu ya selama ngadunya kepada Allah ya jangankan minta fulus katanya, minta garam pun itu bagus katanya. Ya Allah beri saya garam, ya Allah beri saya garam. Ya. Tapi di sisi lain jadi kurang bagus ya kalau materi doanya fulus semua. Tawaf 7 kali materinya fulus semua. Ya. Ya. Jadi harus tetap seimbang, harus tetap komprehensif itu ya. Ya, doa urusan dunia ada, doa urusan akhirat ada, doa urusan keluarga ada, doa urusan dakwah ada, doa urusan kaum muslimin, kaum muslimat yang masih di mana-mana tertindas ada, doa supaya fulan sembuh, fulan sembuh ada. Yang paling bagus doa itu komprehensif. Semua diadukan kepada Allah. Ya. Kalau di ranking ya doa-doa kepentingan kita di akhirat. Ya. Misalnya Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah, jangan sampai kami terhina di akhirat ya Allah. Ya. Dan tidak ada yang lebih hina dari manusia kalau di akhirat masuk neraka. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitah. Ya. Jadi ayat ini ya secara bahasa saja sudah menunjukkan ya perbanyak doa ataupun ya, jangan sampai gak berdoa ataupun rugi kamu kalau nggak banyak doa, rugi kamu kalau banyak nggak doa. Ya. Pengertian secara bahasa seperti itu. Ya. Apalagi ini secara bahasa. Kita dulu pernah belajar ada idza, ada in. Saya ingat. Idza jaa nasrullah. Ya. 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 Fa idza jaa ajaluhum. Ya. Idza syamsu kuwirat. Ya. Jadi kalau idza artinya apabila atau jika ya, yang memberi makna pasti. Idza jaa nasrullah apabila pertolongan Allah itu datang. Ya. Secara implisit di hati kita atau mau diucapkan boleh secara pasti. Dari mana kata pasti? Ya idza itu. Idza dalam pengertian bahasa Arab Al-Qur'an ya. Kalau bahasa Arab biasa nggak mengandung itu ya. Pokoknya kalau dalam Al-Qur'an idza itu kalau dalam bahasa Arab biasa idza itu untuk kejadian yang akan datang. Tapi kalau di dalam Quran untuk kejadian yang akan datang yang pasti. Idza qumtum ilas sholati faghsilu. Setiap orang beriman pasti akan melaksanakan sholat. Ya. Jadi wa idza sa'alaka ibadi ya. Ya. Ketika orang beriman itu memastikan dirinya selalu mau berdoa, maka pasti juga Allah akan menjadikan dirinya dekat dengan manusia itu. Ya. Ya, ini pentingnya memahami bahasa Arab Al-Quran ya. Ya.
Beda dengan in, kalau in jika atau apabila bisa terjadi bisa enggak. Ya. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Katakan, gimana pendapat kalian jika Allah menjadikan malam selama-lamanya? Ya, itu bisa terjadi, bisa enggak. Ya. Yang ada enggak terjadi. Ya, apa aja ya. Ya. Qul in kana lirrahmani waladan. Katakan, kalau saja Allah itu punya anak, fa ana awwalul abidin. Ya. Bisa terjadi, bisa enggak. Walaupun Allah udah pastikan enggak mungkin terjadi. Ya. Nah, itu bahasa Arab ya. Bahasa Arab Al-Quran. Ada kata wa idha. Ada kata ibadi. Ya. Para anbiya itu disebut dengan ibad. Wadkur ibadana. Ibrahim. Ya. Fa inni qarib. Ya. Seharusnya cukup fa'ana qarib. Ya. Tapi karena Allah ingin membuat penekanan. Ya, wabil khusus pada orang masih ragu, Allah enggak menggunakan kata fa'ana. Tapi menggunakan kata fa'inni qarib. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya. Aku mengabulkan doa orang berdoa jika dia berdoa. Ya. Normalnya ini, normalnya. Ya. Jumlah mufidah normalnya. Ya. Idza da'ani ujibu da'watad da'i. Jika manusia itu berdoa kepadaku, aku kabulkan doa. Ya. Tapi karena sekali lagi ayat ini mengandung pengertian. Jangan sampai nggak berdoa. Berdoalah sebanyak-banyaknya. Rugi kalau nggak berdoa. Ya. Ya. Belum-belum Allah sudah mengatakan, saya kabulkan. Jadi pengabulannya itu didahulukan. Ya. Jadi susunan kata di ayat ini, ya, itu memang betul-betul memberi makna. Jangan sampai lakukan doa sebanyak-banyaknya. Apa aja doakan kepada Allah. Ya. Jangan ada bosan, jangan ada capek untuk doa. Ya. Jadi ujibunya ujibunya didahulukan, ya. Ditambah lagi dengan idza. Andai kata susunannya idza da'ani ujib, itu sudah memberi makna penegasan. Ya. Seperti di ayat sebelumnya. Kan idza sesuatu yang pasti kan. Ya. Tapi ini udah pengabulannya didahulukan, ditambah idza ujibu da'watad da'i idza da'a. Ya. Kayak gitu bahasa Arabnya ya. Ya. Kemudian normalnya pada kata da'i itu ada ya-nya. Ya. Idza da'ani itu juga ada ya-nya. Ya. Tapi Jibril dengan riwayat yang lain, khususnya riwayat Hafiz, ya, buang ya-nya. Riwayat yang lain ada sih ya-nya ya. Riwayat Hafiz lebih memilih tanpa ya. Ya. Sebagian ulama ada yang setuju, ada enggak. Tapi saya lebih memilih yang setuju bahwa di balik tidak disebutnya ya ada tafsirannya. Ya. Kata ad-da'i dengan ad-da'i itu hurufnya lebih banyak ad-da'i pakai ya. Ya. Idza da'ani atau idza da'an, ya, kalau waqaf ini kata ada ya, waqafnya idza da'ani. Ya. Jadi kalau dibalik da'ani itu ada penyingkatan huruf. Dibalik
dakwah da'i ada peningkatan huruf. Ya. Sehingga para ulama ya, jangan sampai nggak berdoa walaupun doamu itu sebentar bang. Ya. Karena Allah sampai memberi isyarat begitu. Ya. Jangan sampai nggak berdoa walaupun doamu itu sedikit banget. Ya. Makanya di hadits dikatakan siapa yang betul-betul nggak mau berdoa sama sekali dimurkai oleh Allah. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Ya. Inilah apa? Memaknai hikmah ayat melalui bahasa. Ya. Falyastajibu li, maka laksanakanlah ya arahan-arahanku ini, ya, wal yu'minu bi, yakinilah arahanku ini supaya manusia itu yarsudun. Ya. Ya. Yarsudun secara umum artinya ya mendapat hidayah. Ya. Tapi kenapa nggak dipilih aja la'allahum yahtadun? Ya. Jadi disebut yarsudun ketika manusia itu mendapat hidayah dari apa? Dari kesehatan, kewarasan, kecerdasan akalnya karena berpikir dengan petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yarsudun. Ya. Negeri ini enggak jadi tuan rumah sepak bola, ya. Kata orang-orang itu rugi, ya, macam-macam lah, campur aduk politik mau olahraga. Ya. Kenapa? Karena pakai akal yang tidak didasari keimanan. Ya. Insya Allah kita yang punya akal dengan dasari keimanan pasti semua sepakat dengan saya. Bodoh amat nggak jadi tuan rumah, ya, tuan rumah U20. Ya, yang penting Israel jangan deket-deket sinilah, ya, penyakit itu, ya. Ya. Bodoh amat sepak bola nggak maju, yang penting jangan ada Israel datang ke sini. Ya. Ya. Dan bagi Israel ini berhasil membuat apa? Liyaghidha bihimul kuffar. Kesel banget, ya. Maka para ulama mengatakan membuat orang kafir, membuat musuh Allah kesel itu ibadah. Itu amal soleh. Ya. Baru itu namanya yarsudun. Ya. Orang yang bisa menggunakan akalnya dengan petunjuk Allah, ya, sehingga bodoh amat kata orang, ya, dia ya, yakin bahwa ini suatu kebaikan. Ya. Orang tawaf itu yang penting muter-muter, nggak usah ngomong apa-apa, itu sah ibadah. Udah. Ya. Apalagi orang Afrika muternya itu lari. Ya. Orang-orang 1,5 jam kayak saya di lantai 2, dia 1,5 jam udah selesai. Tawaf kok lari. Ya. Ya kalau orang gimana pikirnya, ngos-ngosan, ya udah sah. Ya. Ya. Tapi kalau pakai akal manusia, ini ibadah apaan muter-muter kayak anak kecil. Tapi kata orang yang yarsudun, walaupun muter-muter doang, rasanya hati ini sangat dekat dengan Allah. Sangat terasa keagungan dengan Allah. Sehingga selama muter tuh nggak pernah berhenti derah air mata. Ya. Yang doa, yang zikir, yang tilawah, semua keluar semua. Ya. Yarsudun. Ya. Ya. Ketika akal ini nur ngikuti petunjuk Allah, biar kata orang itu aneh, tapi bagi orang beriman itu luar biasa. Ya. Belum lagi yang lain sa'inya bolak-balik. Apalagi kalau haji lempar jumroh. Ya. Ya, itu kata apa itu orang yang anti Islam itu, ya, itu anak kecil yang kurang bahagia dulu nggak lempar-lemparan.
Tinggal lembar-lembarnya di Mina, di Jumrah. Ya. Akhirnya orang yang nyelak begitu Allah azab langsung. Ya, ya, ya itulah yarshudun. Ya, yarshudun. Ya, itu. Oleh karena itu Nabi Ibrahim disebut dengan apa? Walaqad ataina Ibrahim rusyda. Ya, ya. Jadi rusyd itu memang ada faktor akal ya. Ya, fa in anastum minhum rusydan. Ya. Kalau anak kecil yang tadinya uangnya kamu pegang itu, ya, anak kecil punya 1 miliar, nggak dipegangnya habis, maka sama walinya ditahan dulu. Nanti kalau udah gede, udah bisa berpikir dengan baik, adfa'u ilaihim amwalam. Ya. Sampaikan. Ya. Tapi di ayat yang lain, ar-rusyd maknanya hidayah. Ya, dia kalau dipadukan, ketika akal manusia bisa memahami sesuatu dengan dengan kesesuaian syariat Allah, maka itu disebut yarsyudun. Atau orang yang disebut rasyidin. Ya. Ulaika humur rasyidun. Ya. Ya itulah salah satu yars kata rosyada itu dalam Al-Quran ya sangat variatif ya. Ada yarsyudun, ada rasyid, ada rusdun, ada rosyada, ada rosyad. 5 kata dari penggalan huruf kata yang kata dasarnya ro, shin, dal. Ya. Dan satu lagi secara bahasa, ya 187 dihalalkan kepadamu di malam hari puasa ar-rafathu ila nisaikum. Ya. Apa terjemahannya? Halal bagimu, ya malam puasa, malam Ramadan. Ya, berhubungan badan. Ya. Ar-rafathu hubungan suami istri. Ya. Nah kok jauh banget dengan ayat yang di berapa itu? Di 197 ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat faman farada fihinal hajja fala rafatha. Rafatha di situ apa? Ngomong kotor. Marah, ya. Mencela orang, ngeluh melulu, rafath. Ya. Kok bisa di sini rafath? Ya, di ayat Ramadan rafath hubungan suami istri, di sini rafath ya, ngomong kotor. Di dalam hadis juga begitu. Ya. Siapa yang selama puasa ini ngomong kotor, ya, maka Allah nggak butuh dengan puasanya. Ya. Terus kalau sudah maksudnya boleh hubungan badan, boleh hubungan suami istri, kenapa nggak dipakai jima aja udah jelas, ya, ya. Kenapa nggak dipakai masunisaikum misalnya? Allah pakai rafath, ya. Kenapa? Karena ada tinjauan bahasa yang spesial dalam hal ini. Ya. Jadi sebelum ada Ramadan, ya, hubungan suami istri disebut oleh Rasulullah amal soleh. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ya. Hubungan suami istri itu shadaqah. Kok shadaqah ya Rasulullah gitu aja shadaqah. Kalau kamu datangin yang haram dapat dosa. Iya, karena kamu komitmen dengan yang halal, saya kasih paham. Iya. Demi yang halal kamu tinggalkan yang haram. Berarti di sini ada unsur ketaatan kepada Allah. Jadi halal ya, halal. Tapi untuk siang Ramadan, hatta halal enggak boleh. Ya. Kalau ngotot juga
Gimana sih nggak konsisten? Katanya halal, katanya dapat. Tapi kenapa kalau Ramadan malah nggak boleh? Oh, enggak lah. Ya, hubungan badan aja. Maka itu menjadi ya, hubungan badan yang rafat. Ya. Hubungan badan yang tadinya halal, yang berpahala. Karena dilakukan di Ramadan, jadi rafat. Jadi jelek, jadi dosa. Ya. Pelakunya harus kena denda. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak boleh terputus. Kalau terputus balik lagi ke awal. Kenapa? Karena ya rofatnya, karena bobot rofatnya yang tinggi. Ya. Ya, begitu ya titik temunya ya antara digunakan sebagai hubungan suami istri, tapi makna aslinya sebuah tindakan yang jelek, tindakan yang sangat buruk. Ya. Ya begitulah yang Allah ingin tanamkan di dalam spiritual Syam ini. Ya. Bahwa orang beriman itu jangankan untuk meninggalkan sesuatu yang haram, ya. Meninggalkan sesuatu yang halal aja siap demi taatnya kepada Allah. Makanya di akhir ayat disebut la'allahum yattaqun. Ya. Jadi ya tattaqun di 183 ketakwaan yang siap, yang sifatnya siap melaksanakan instruksi-instruksi Allah. La'allahum yattaqun di 187 saking takwanya ya. Segala yang boleh aja kalau Allah katakan tinggalkan, lakukan. Ya. Maka dia mau melakukan, maka ini ketakwaan yang lebih luar biasa. Ya. Di ayat sini ada itikaf. Itikaf itu berarti kurang tidur. Ya. Boleh nggak saat Asyurul Awakhir tidur? Ya boleh. Ya. Tapi walaupun boleh saat tidur, tapi saya lebih memilih begadang. Untuk ibadah, untuk qiyam, untuk tilawah. Ya. Demi ingin menjadi yattaqun yang spesial di akhir Ramadan dengan iktikaf. Ya. Ya. Bahkan ya saat Asyurul Awakhir ya komunikasi dengan istri berlakunya siang dan malam. Ya. Walaupun kalau dilanggar sih di Asyurul Awakhir nggak apa-apa. Tapi perintahnya di waktu malam pun Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ini Asyurul Awakhir. Ya. Allah inginkan libur total. Siang libur, malam libur. Supaya apa? Supaya maksimal ibadahnya. Ya. Jangan kalah sama atlet tinju aja itu. Ya. 2 bulan lagi mau tarung, 2 bulan nggak boleh ketemu istri. Tinju, padahal ini bagaimana? Mau meraih 1000 malam, ya malam Lailatul Qadar, ya Allah beri, ya Allah beri apa? Beri salah satu triknya supaya kuat. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jauhi dulu istri. Ya, hatta malam walaupun halal walaupun enggak dosa, tapi ada yang lebih utama ini, ya. Jangan kalah sama petinju, sama pemain bola, pelari itu semua sama itu, ya. Ya, sebulan 2 bulan sebelum itu enggak boleh ada hubungan suami istri, ya. Walaupun kadang-kadang pihak lawan jahat. Ya. Ya. Orang mau tinju, dia kirim wanita. Ya. Dia rayu-rayu secara sembunyi-sembunyi. Supaya nanti kalau tanding kalah. Ya namanya urusan dunia, manusia lemah. Tapi urusan akhirat maksudnya lemah-lemah juga. Ya, ya begitulah.
hikmah-hikmah Ramadan yang bisa kita pahami dari segi bahasa. Ya. Sekian jamaah rahmatullah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saya ada pertanyaan satu aja, Bunda. Mana yang lebih utama, berdoa sendiri atau mengaminkan doa? Mana yang lebih utama, berdoa sendiri atau mengaminkan doa? Misalnya dalam selesai sholat, Bunda, imam doanya cepat, kita doa sholat ini yang spesial kita gitu. Gimana tuh? Atau ada kondisi Kira kalau setelah sholat itu pilihan-pilihan aja, ya. Doa sendiri boleh, kami ya. Tapi kita khawatir yang didoain imam lebih punya bobot, ya. Maka boleh. Maka bisa jadi kita lebih utama ikutin doa imam. Tinggal setelah selesai, kira-kira yang nggak terwakili oleh materi doa saya, yang mana aja nih? Ya, A, B, C, kita doa sendiri. Di ujungnya memadukan. Nih. Tapi dalam doa istisqa ya nggak, memang harus ikutin imam. Doa witir ikut imam bisa gitu. Tapi ba'da sholat fleksibel lah. Baik, wallahu a'lam. Padahal Bunda mungkin bisa ditutup langsung dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. اللهم صل وسلم على محمد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وكل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء يسمع. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها يا رحمن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jemaah semua. Fadil Burda kalau mau undur diri. Oh iya, mohon pamit semuanya ya. Sehat Gurunda, syafakallah. Baik, jemaah semua, demikianlah ngaji kita sore ini. Tidak sesuai dengan yang kita rencanakan, tapi alhamdulillah kita mendapatkan tambahan ilmu baru tentang bahasa Arab dalam Al-Quran, tentang surat Al-Baqarah yang kita simak tadi. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bermanfaat. Mudah-mudahan kajian Amsal akan kita dapatkan pada sesi-sesi berikutnya. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, jazakumullah saat kita. Assalamualaikum.
Izin live. Assalamualaikum.